Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Mari kita lanjutkan materi masih berkaitan dengan makharijul huruf, ya. Masih di pembahasan makhraj al-lisan, ya. Sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan bahwa al-lisan merupakan satu kelompok makhraj yang paling banyak mengeluarkan huruf. Huruf yang keluar dari al-lisan itu sekitar 18 huruf. Nah, terbagi kepada beberapa titik di al-lisan tersebut. Kemudian al-lisan juga tidak bisa mengeluarkan huruf sendirian, harus ditempelkan ke organ yang lain. Atau kurang lebih ada 2 organ yang akan ditempel oleh al-lisan. Pertama adalah al-hanak yang memiliki 5 bagian. Ada gusi, ada langit-langit depan, ada langit-langit keras, ada langit-langit lunak, kemudian ada anak tekak. Kalau tidak ke langit-langit, lidah ini nempel ke al-asnan, yaitu gigi. Gigi ada beberapa bagian. Pertama ada as-sanaya, ada ar-raba'iyat, kemudian ada al-anyab, ada ad-dawahik, ada at-tawahin, ada an-nawajid. Ya, gigi juga punya nama dan punya bagian-bagian tertentu. Nah, kemarin dari al-lisan ini kita sudah membahas 3 titik dari al-lisan. Ya, yang pertama adalah aqsal lisan. Aqsal lisan di sini keluar 2 huruf. Apa itu aqsal lisan? Adalah ujung lisan, tapi ujungnya bukan ujung depan, tapi ujung bagian belakang. Nah, mengeluarkan 2 huruf, pertama qaf dan kedua kaf. Nah, nempelnya ke al-asnan atau ke al-hanak? Tentu ke al-hanak. Kemudian setelah aqsal lisan kemarin kita membahas yaitu wastul lisan. Wastul lisan artinya adalah tengah lisan. Ada 3 huruf yang keluar dari tengah lisan dan nempel masih ke al-hanak, ke langit-langit bagian ketiga atau langit-langit keras. Kemudian kemarin terakhir adalah hafatil lisan atau sisi lisan, ya, sisi lisan. Itu ada 2 huruf yang keluar, pertama huruf dod dan kedua huruf lam. Kalau dod nempelnya ke al-asnan, ke gigi, tepatnya gigi geraham. Kalau lam nempelnya ke al-hanak atau ke langit-langit, tepatnya ke gusi, ya, bagian depan. Baik, sekarang kita masuk ke makhraj yang berikutnya dari al-lisan ini, yaitu taraful lisan. Taraful lisan. Taraful lisan. Taraful lisan artinya adalah ujung lisan. Nah, kalau ini ujung yang depan, bukan yang kemarin ujung belakang. Kalau ujung belakang namanya adalah aqsal lisan. Kalau ujung depan itu taraful lisan. Artinya ujung bagian depan. Yang mana? Ya ini, ujung yang di depan, yang berada hampir dekat dengan bibir. Itu taraful lisan, ujung lisan bagian depan. Nah, apa saja yang keluar dari taraful lisan? Ya, ada sekitar 8 huruf kurang lebih. Pertama itu adalah nun. Kedua ro. Kemudian kelompok ketiga, ya, dal, ta dan to. Kemudian kelompok keempat zal, ya, kemudian sa dan zo. Oh, ada lagi, jadi lebih dari 8. Apa lagi, Bu? Zal, sin dan sod. Nah, ini yang keluar dari ujung lisan bagian depan.
Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah huruf nun. Ya, huruf nun. Huruf nun ini merupakan huruf yang keluar dari ujung lisan kita, ujung depan. Ya, ujung bagian depan. Pertanyaannya, dari ujung lisan bagian depan ini nempelnya ke al-hanak atau ke al-asnan? Ke langit-langit atau ke gigi? Nah, nempel ke mana? Coba. Cung yang berpendapat bahwa nun ini nempelnya ke gigi. Ke gigi. Al-asnan. Yang ke langit-langit. Mana yang ke gusi? Atau ke langit-langit? Langit-langit. Yang sisanya nempel ke mana, Bu? Ke bibir? Baik, untuk huruf nun ini dari ujung lisan nempel ke al-hanak atau ke langit-langit. Tepatnya ke mana? Tepatnya ke nomor pertama. Langit-langit nomor pertama berarti apa? Gusi. Nah, akan tetapi tidak ke semua gusi. Nah, ini perbedaan antara nun dengan lam yang kemarin. Nah, kita gambarkan misal ini adalah gigi kita dan gusinya. Nah, ini gigi kita. Kemudian ini gusi. Gusi termasuk langit-langit. Ya. Kemarin kita sudah gambarkan langit-langit. Ini nomor 1 dari langit-langit. Gusi. Untuk nun, ujung lisan kita nempel ke langit-langit. Atau gusi gigi seri atas. Jadi tidak ke gusi semuanya yang luas ini. Tapi hanya ke gusi bagian gigi seri. Gigi seri mana? Gigi seri itu gigi yang 2 ini, yang paling depan, yang paling besar. Mana gusinya? Hanya segini. Nah, di sini, Bu. Nempelnya ke sana. Perbedaannya dengan lam, kalau lam itu ujung lisan, sisi lisan depan, nempelnya ke gusi yang semuanya. Kalau lam, al, il, itu lam, semuanya nempel ke atas. Jadi, gusi yang di atas ini ditempeli semuanya oleh lisan. Akan tetapi untuk huruf nun yang ditempel hanyalah gusi gigi serinya. Ini gigi serinya, gusinya mana? Hanya ini saja. Itu untuk huruf nun. Baik. Ya. Coba kita praktekkan. Na, ni, nu, an, in, un. Tidak ke gusi yang luas, tapi hanya ke gusi bagian gigi seri atas. Jadi ada gigi seri atas di gigi kita ini kan yang bagian atas. Nah, tempat keluarnya gigi seri atas, yaitu gusinya. Nah, kita nempel ke gusinya. Bukan ke gusi-gusi yang lain, tapi gusi yang ini saja. Itu untuk huruf nun. Ya, Bu? Itu untuk huruf nun. Bukan ke gigi, nempelnya bukan juga ke gusi yang luas, tapi gusi bagian gigi seri atas saja. Gusinya gusi depan, gusi belakang. Gusi depan, gusi belakang. Gusi belakang, bukan gusi depan. Kalau gusi depan berarti di sini. Kalau gusi belakang berarti dari dalam. Ya, baik. Itu untuk huruf nun. Ya, baik. Di dalam surat Al-Fatihah ada huruf nun. Surat Al-Fatihah ada huruf nun yang sukun maksudnya. Kalimatnya adalah an'amta. Jadi makhraj itu akan lebih terasa kalau pertama disukunkan atau ditasdidkan. Kalau hanya dibaca memakai harokat fathah dhammah kasroh tidak terlalu terasa. Naninu itu kurang terasa. Maka harus disukunkan atau ditasdidkan. An, in, un atau inna, anna. Nah, begitu kan? Maka kita coba ya nun yang disukunkan. An'amta. An'amta. Sambil dirasakan. Ujung lisan nempel ke gusi gigi seri atas. Bukan ke gigi seri atas, tapi gusi gigi seri atas. Baik, itu untuk huruf nun.
Untuk selanjutnya yaitu huruf ro. Nah, ini huruf ro. Di mana keluarnya huruf ro? Masih berkaitan taraf lisan, yaitu ujung lisan. Pertanyaan lagi, nempelnya ke mana? Ke al-hanak atau ke al-asnan? Langit-langit atau gigi? Ke langit-langit. Jadi untuk ro juga sama, ke langit-langit. Nempelnya ke langit-langit bagian mana? Untuk ro ini nempelnya adalah ujung lisan nempel ke langit-langit nomor 1 yang kemarin. Apa itu? Gusi. Jadi masih sama. Ro juga sama. Nempelnya ke gusi. Tapi gusinya bagian mana? Gusi semuanya atau hanya gusi gigi seri saja? Hanya gusi gigi seri. Jadi yang ditempel oleh nun dan ro itu sama, Ibu. Ya, sama. Apa bedanya? Kalau nun hanya ujung lisan, adapun ro itu memakai punggung lisan. Mana punggung lisan? Ibarat ini lisan kita. Kalau sisi lisan mana? Sisinya? Ini sisinya. Kalau punggung lisan, ya lisannya itu sendiri. Kalau ujungnya ini saja, ya ini ujung. Kalau punggung berarti memakai ya lisannya. Maaf, pakai lisannya. Yang di depan, yang di atasnya. Itu punggung lisan. Ya. Nah, ro mah beda dengan nun. Kalau nun ujungnya saja, kalau ro ujung lisan memakai punggungnya. Sedikit. Ya, Bu? Baik. Kita praktikkan ro. Ro. Kita memakai yang fathah berarti ditebalkan. Ya, tafkhim. Di sana ujung lisan memakai punggungnya nempel ke gusi. Gusi yang mana, Bu? Gusi bagian gigi seri atas. Coba. Ro. Ro. Ri. Ru. Ar. Id. Ur. Nah, jadi kurang lebih seperti itu makhraj ro. Ujung lisan nempel ke langit-langit, tepatnya ke gusi gigi seri atas. Bukan gusi yang luas semuanya, kan tetapi gusi bagian gigi serinya. Itu untuk huruf ro, ya. Baik. Di dalam surat Al-Fatihah juga ada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, ada kalimat Ar-Rahman, di sana ada huruf ro, maka harus dipaskan. Kalau kemarin kita tidak tahu di mana ro, sekarang sudah tahu, maka harus betul-betul maksimal makhrajnya dari sana. Kalau kemarin tidak sadar, sekarang sadari bahwa ro itu di sana. Baik. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Baik, itu untuk huruf ro. Ya, bisa dipahami, Bu? Insyaallah. Baik. Kalau sudah paham dan jelas, kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, masih di taraf lisan, yaitu di ujung lisan. Yaitu makhraj taraful lisan yang selanjutnya mengeluarkan huruf dal, ta dan to. Ya. Dari mana ini? Dari ujung lisan. Nempelnya ke al-hanak atau ke al-asnan. Nah, untuk dal, ta dan to nempelnya ke al-asnan, yaitu gigi. Gigi bagian mana? Atas atau bawah? Gigi atas kita banyak, bagian sebelah mananya? Gigi seri. Gigi seri ini luas. Apakah semuanya gigi seri ditempel oleh ujung lisan? Berarti gigi seri yang mana? Ya. Di depan atau belakang? Gigi seri bagian belakangnya. Belum pas. Ya. Belum pas ke yang titik belum disebutkan. Maksudnya bukan ke gigi seri semuanya, tapi hanya sebagian gigi seri.
Apa istilahnya? Pangkal. Pangkal gigi seri atas. Atau bahasa lain disebutkan usulus tsanayal ulya. Usul itu pangkal, gigi seri atas. Kalau Anda gambarkan, ini gigi seri, Bu ya. Nah, ini gigi seri kita yang atas. Gigi seri semuanya ada berapa? Gigi seri semuanya ada berapa? Ada 4. Atas 2, bawah 2. Yang paling depan lurus seperti ini. Nah, ini yang dimaksud adalah gigi seri atas. Gigi seri atas. Karena gigi seri atas ini cukup besar ya, tidak semuanya ditempel untuk mengeluarkan huruf dal, ta, dan to. Akan tetapi bagian pangkalnya saja. Mana pangkal? Ini. Nah, ini pangkal. Jadi ketika kita membaca dal, ta, dan to, itu ditempelkannya ke gigi seri bagian pangkal. Ini gusi, ini gigi. Tapi tidak semua gigi ditempel oleh ujung lisan kita, oleh toroful lisan kita, tapi hanya pangkalnya saja. Baik Bu, siap? Baik, kita praktekkan. Da, di, du. Jadi berangkatnya dari sana, si lidah sudah nempel, kemudian kita keluarkan, ya. Bukan akhirnya di sana kalau fathah, kecuali kalau misalkan akhirnya sukun baru berhentinya di sana. Kemudian dipantulkan. Ya, baik. Da, di, du, ad, id, ud. Ya, itu untuk huruf dal. Meskipun ya, nanti lidah kita bakal nempel sedikit ke gusi, ke dagingnya maksudnya. Ini masuk ke al-hanak. Bakal nempel ke sana. Kenapa? Karena lidah kita besar daripada pangkal giginya.